Teman-teman semua, berikutnya kita akan coba mengurai bagaimana karakteristik partai politik itu menurut Gantar dan Dayaman tadi ya. Karena kan tadi sudah saya sebutkan bahwa paling tidak ada 5 karakteristik yang disampaikan oleh Gantar dan Dayaman tadi. Yang pertama itu partai yang berbasis elit. Lalu yang kedua partai berbasis massa. Ini nanti ada 2. Yang pertama itu pluralis dan yang kedua yaitu proto hegemonik. Lalu yang ketiga ada namanya partai yang berbasis etnisitas dan yang keempat berbasis elektoral dan yang kelima berbasis pergerakan. Nah, ini nanti kita akan melihatnya pelan-pelan dan satu persatu. Kalau tidak ada dari masing-masing karakteristik tadi, ada 4 komponen penting yang akan saya sampaikan di sesi kali ini. Yang pertama itu genusnya, lalu yang kedua spesiesnya, yang ketiga periode berkembangnya, munculnya partai berbasis dan berkarakteristik dari masing-masing partai yang ada, dan yang keempat itu terkait dengan ciri-ciri secara spesifik yang melekat dari berbagai karakteristik partai politik tersebut. Nah, sekarang kita coba untuk melihat yang pertama, yaitu ini kan tadi ada 15 ya, 15 spesies partai politik ala Gantar dan Dayaman. Oke, yang pertama. Jadi kita akan melihat bagaimana genus dari partai yang berbasis elit. Nah, secara spesies yang ada tadi dari kelompok partai ini, orang-orang atau tokoh-tokoh lokal yang ada di komunitas tertentu. Periode munculnya pun bisa kita lihat di awal sampai pertengahan abad ke-19. Lalu karakteristiknya yaitu tidak ada organisasian ya. Jadi mobilisasinya kepada pemilih itu cukup terbatas dan memang sangat tergantung pada hubungan yang personal. Lalu masih di genus partai berbasis elit, kita coba melihat spesies yang beraliran klientelistik. Nah, partai genus berbasis elit dengan spesies klientelistik ini periode kemunculannya itu di akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20. Nah, karakteristik dari partai klientelistik ini itu bisa kita temukan misalnya cara pengorganisasiannya cukup lemah, tidak terlalu kuat. Berikutnya, mobilisasi pemilih lebih melebar, agak diperluas, tidak terbatas ya, jadi agak meluas, dan pola ketergantungannya itu sangat tergantung pada pola patronase atau pihak-pihak yang menjadi sandaran bagi di dalam komunitasnya. Nah, lalu kita coba bergeser ke genus partai yang berbasis massa. Yang pertama itu spesiesnya itu adalah pluralis, massa kelas kalau hubungannya ya. Karakteristiknya dia sangat sosialis, sifat keanggotaannya pun cukup terbuka dan sangat menerima ide-ide demokrasi. Lalu untuk yang pluralis berbasis spesies nasionalis, itu karakteristiknya menuntut derajat tertentu ya, otonomi teritorial, keanggotaannya pun juga terbuka dan menerima demokrasi. Lalu yang spesies berikutnya, pluralis untuk spesies denominasional, itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik itu basis ideologinya itu biasanya berbasis agama, inkremental. Juga karena dia berbasis agama sehingga irisannya itu berpotongan langsung dengan pengaruh tokoh-tokoh agama, rohaniawan dan
sebagainya. Pola keanggotaannya pun relatif terbuka dan juga menerima ide-ide demokrasi. Selanjutnya masih di partai berbasis massa, tapi untuk kategori proto-hegemonik. Nah, ini memiliki 3 spesies. Yang pertama itu spesies Leninis. Itu karakteristiknya itu sosialis, keanggotaannya sangat selektif, aspirasinya menolak ide-ide tentang demokrasi. Nah, dari genus proto-hegemonik untuk spesies yang kedua yang kita sebut dengan ultranasionalis, itu ciri-cirinya ya sangat membesarkan kepentingan bangsanya dibandingkan dengan kepentingan individu. Keanggotaannya pun selektif, aspirasinya ide-ide perjuangan politik yang muncul itu terkait dengan upaya untuk menggulingkan ide-ide demokrasi. Dan yang terakhir, spesies yang ketiga dari kategori partai berbasis massa ya untuk proto-hegemonik, yaitu fundamentalis. Nah, fundamentalis ini dia kalau kita lihat basis dari ideologi partai tersebut itu berfokus pada latar belakang agama absolut. Keanggotaannya pun cukup selektif. Ide-ide yang diperjuangkan itu untuk menggulingkan dan menolak demokrasi yang berbasis etnisitas. Itu yang pertama itu spesiesnya itu ada yang masuk dalam kategori etnik. Nah, etnik ini kalau kita lihat dari periodisasi kemunculannya ya itu sudah ada di awal abad ke-20 dan setelahnya. Nah, partai berbasis etnik ini memiliki ciri-ciri, misalnya partainya itu tunggal, lalu pola-pola perorganisasiannya pun lemah, memobilisasi kelompok etnik tertentu dari komunitasnya saja. Lalu ide yang muncul itu dari teman atau lawan itu menerima aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Lalu yang kedua, yang spesies yang kedua ya dari genesis partai etnik tadi, kita mengenal dengan partai kongres, spesiesnya kongres. Nah, partai ini muncul di awal abad ke-20 dan juga setelahnya. Ciri-cirinya dia partainya partai tunggal, tapi juga bisa dengan multi partai. Perorganisasiannya masih memiliki karakteristik yang lemah. Lalu pola-pola mobilisasi dukungannya itu ke kelompok multi etnik, jadi sudah agak melebar ya, tidak di etnik tertentu. Jadi partai kongres ini, spesies yang kongres ini mulai menerima keberagaman etnik yang ada. Dan tentu saja partai spesies kongres ini juga menerima aturan-aturan yang ada dalam model demokrasi. Selanjutnya teman-teman semua, untuk genesis partai keempat, yaitu partai yang memang levelnya bermain di elektorat atau elektoralis. Nah, dari partai yang berkarakteristik elektoralis ini memiliki 3 spesies. Yang pertama itu partai Chat All. Kemunculannya pun sudah bisa kita lihat di akhir mulai dari pertengahan juga ya, pertengahan abad 20 akhir juga ya, sudah semakin riuh, semakin meriah bahkan setelah abad 20 itu. Ciri-cirinya partai yang berspesies Chat All ini
pengorganisasinya masih dangkal, lalu kepemimpinannya cukup menonjol, sedangkan fokus pada perjuangan yang dibuat oleh partai ini itu fokus pada pemilihan elektoral, sehingga ideologi yang ditawarkan pun agak samar-samar ya. Nah, itu saya kira menjadi ciri dari partai politik berspesies check out. Lalu untuk yang spesies berikutnya masih dari kategori elektoralis, yaitu spesies programatik. Nah, pengorganisasiannya masih belum terlalu kuat. Fokusnya pun masih tetap di elektoral atau kandidat kandidat yang ada, dan ideologinya pun mulai kelihatan ya. Jadi mulai ada. Kalau yang check out tadi kan agak samar-samar. Nah, ini untuk yang programatik itu sudah mulai ada. Jadi udah mulai agak jelas. Dan yang ketiga untuk kategori elektoralis yaitu spesies personalistik. Nah, di spesies personalistik ini pengorganisasian partainya itu cukup dangkal, sementara peran dari pemimpinnya itu cukup kuat, cukup menonjol ya. Fokusnya memang pada pemilihan, pemenangan, fokus pada elektoral. Tentu saja kandidat yang dimunculkan juga yang potensial ya untuk meraup dukungan dari pemilih. Bahkan untuk yang personalistik ini dia bisa dikatakan tanpa ideologi, atau kalaupun ada dia sangat sedikit sekali basisnya yang mengutamakan ideologi itu. Nah, yang kelima terakhir genesis dari partai politik yaitu partai politik pergerakan. Nah, ini ada dua spesies. Yang pertama itu libertarian kiri. Ciri-cirinya, karakteristik pengorganisasiannya cukup cair, tidak ada halangan atau keterbatasan dari keanggotaan, fokusnya di elektoral, tapi tidak terlalu kuat ya, fokus elektoralnya relatif lemah, dan ideologi yang diusung yaitu ideologi yang post materialis. Nah, spesies yang terakhir dari genesis pergerakan yaitu kanan ekstrim post industrial. Nah, teman-teman semua, karakteristik dari spesies kanan ekstrim post industrial ini dia pengorganisasiannya juga cukup cair, peran pemimpinnya peran kepemimpinannya juga cukup kuat. Masih fokus pada elektoral tapi relatif lemah, dan ideologi yang diusung dalam spesies partai ini biasanya otoritarian atau ideologi yang xenofobik. Nah, teman-teman semua, itu paling tidak ya jumlah karakteristik partai politik yang digagas oleh Ganter dan Diamond.